Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bu Samsinar kasihi. Bagaimana kabar kalian sekarang ini? Ibu percaya kepada Tuhan, sebagaimana Bu Samsinar sehat, kalian juga semua pasti sehat. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan akan terus menyertai kita di sepanjang tahun ini. Tahun yang baru ini kita juga memperoleh semangat yang baru. Karena apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuainya hari esok. Jadi taburlah yang baik dengan penuh semangat, mengikuti pelajaran dari rumah, maka kalian akan menuai hasil yang baik dengan nilai-nilai yang memuaskan. Karena kalian tidak lama lagi akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Minta semangat yang baru dari Tuhan supaya bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang harus kalian selesaikan. Nah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akan mulai pelajaran kita, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah seperti bejana yang Tuhan bentuk supaya akan dapat memuliakan Tuhan. Yang sudah hafal lagunya boleh ikut Ibu Samsinar, yang belum hafal dengan sikap berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kasih-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah sudut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini hidup kami, di hadapan-Mu dan di tangan-Mu kami serahkan. Masa kanak-kanak kami ini Tuhan, masa penuh perjuangan di mana kami harus mengisi Tuhan perbekalan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan. Pimpinlah hidup kami Tuhan, dan kami mau menanggapi panggilan-Mu untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kami. Bahwa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kami boleh ada di dalam rencana-Mu. Berkati setiap anak-anak yang saat ini mengikuti pelajaran jarak jauh ini Tuhan. Meski kami secara fisik berjauhan, tetapi kami percaya Roh Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin kami di sepanjang pelajaran ini. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan pelajaran kami di sepanjang waktu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai semester yang kedua ini, semester genap, dengan tema yang baru tentang belajar dari tokoh. Belajar dari tokoh, tentunya dalam hal ini adalah tokoh-tokoh Alkitab. Anak-anak, kalian pasti sudah
banyak belajar tentang orang-orang yang ada di Alkitab dan itu membawa satu teladan yang baik buat kita. Nah, 1 minggu, 2 minggu ke depan kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita pelajari, dan mereka meneladankan teladan hidup, teladan iman yang harus kita juga ikuti supaya kita boleh melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Nah, belajar dari tokoh. Setiap orang, baik itu muda, baik itu tua, memiliki sebuah panggilan daripada Tuhan, yaitu panggilan untuk mengasihi dan melayani Tuhan, bahkan melayani sesamanya. Artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan hadirkan kita, Tuhan ciptakan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita, dan kita harus tahu bagaimana caranya kita tahu tujuan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan maunya apa dalam kehidupan kita? Kita pasti tahu melalui apa. Caranya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui apa? Persekutuan doa dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui persekutuan dengan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan secara rutin. Nah, orang Kristen sudah harus wajib, doa itu harus wajib menjadi gaya hidup. Membaca firman Tuhan itu menjadi gaya hidup. Baca firman Tuhan itu harus setiap hari, walaupun itu anak-anak. Nah, ketika kita melakukan dua hal ini, dasar ini, kita belajar firman Tuhan, kemudian kita bersekutu di dalam doa, maka kita akan tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan boleh belajar dari tokoh dari Perjanjian Lama, dan kita akan meneladani dari sikap iman, karakter mereka ketika mereka percaya, ketika mereka meyakini bahwa Tuhan Allah adalah segala-galanya bagi mereka. Nah, tokoh yang pertama adalah dua orang, Yosua dan Kaleb. Nah, dalam Bilangan pasal yang ke-13 mengisahkan Musa, pemimpin bangsa Israel, menugaskan 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tugas mereka adalah mengamati keadaan negeri itu. Bagaimana orang-orang yang diam di sana? Apakah mereka kuat atau lemah? Bagaimana situasi kotanya? Bagaimana keadaan tanahnya, tanamannya? Apakah subur atau tidak? Dan ketika mereka pulang dari pengintaian itu, nanti mereka juga harus membawa sedikit hasil dari tanah negeri itu. Nah, selama berhari-hari mereka melakukan tugas itu. Ketika tugas pengintaian itu selesai, maka ke-12 pengintai ini membawa kabar berita yang berbeda. Berita yang pertama datang dari 10 orang yang menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu, bahwa negeri yang didiami oleh orang-orang yang kuat, yaitu negeri Kanaan itu didiami oleh orang-orang yang kuat, yang tinggi perawakannya, orang-orang raksasa, sehingga seluruh rakyat Israel menjadi ketakutan mendengar berita itu. Namun Kaleb dan Yosua dengan gagah berani mereka menyampaikan kabar baik, bahwa mereka harus tetap percaya kepada Allah, taat kepada perintah Allah, maka Allah akan menyertai bangsa itu, bangsa Israel, untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak mau percaya. Mereka lebih yakin dan percaya kepada berita dari 10 orang, yaitu berita buruk tentang negeri Kanaan. Dan banyak dari mereka akhirnya menjadi mati dengan sia-sia karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Tetapi kita akan lihat Kaleb dan Yosua bersama dengan generasi yang baru diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb adalah dua tokoh dari Perjanjian Lama yang dicatat. Karena apa? Karena iman dan kesetiaan mereka kepada janji Tuhan dan perintah Tuhan. Ingat,
Ya, jadi mereka menjadi contoh, menjadi tokoh yang menjadi contoh teladan bagi kita hari ini yang hidup di dalam generasi ini, yaitu melalui iman dan kesetiaan mereka pada janji perintah Tuhan. Nah, kita pun harus mau menjadi pemimpin kelak. Kalian adalah menjadi calon-calon pemimpin. Tetapi kalau kalian menjadi pemimpin yang berhasil, lakukanlah seperti Yosua dan Kaleb. Mereka menghidupi firman, mereka setia belajar firman dan setia berdoa kepada Tuhan. Ada 3 kunci sukses Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Yang pertama, Yosua memperkatakan Taurat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan, serta tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan dan keteguhan hati terhadap janji-janji Tuhan. Jadi ingat ya anak-anak, bahwa firman Tuhan Alkitab yang kamu pegang saat ini, jangan katakan bahwa ini tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Tidak. Di sepanjang zaman, Alkitab itu sangat memimpin dan menjadi dasar kebenaran yang akan memimpin kehidupan kita. Apa yang menjadi cita-citamu di masa depan? Kalau engkau setia di dalam firman Tuhan melakukan, maka Tuhan akan memberkati masa depanmu. Oke, baik, tokoh yang berikutnya dari perjanjian lama, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisahnya dari Daniel pasal yang ketiga. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 pahlawan pemberani. Ya, kenapa mereka adalah pahlawan pemberani? Karena ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang tinggi, yang kuat, dan ketika hari pentabisan patung itu, Raja memerintahkan supaya setiap orang tanpa terkecuali harus sujud menyembah patung emas itu. Tapi kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Iman mereka tidak tergoyahkan. Mereka punya iman yang teguh kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Dan konsekuensinya yang harus mereka tanggung adalah mereka harus mendapat hukuman, yaitu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala artinya sangat panas sekali. Nah, ketiga pahlawan itu tidak takut dan gentar. Mereka siap dihukum asal tidak menyembah patung itu. Oleh karena keberanian dan iman mereka kepada Allah, hukuman api yang menyala-nyala itu tidak sanggup membakar, tidak sanggup membinasakan mereka, karena Allah membela mereka. Sehingga Raja Nebukadnezar ikut turut memuji Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan akhirnya melepaskan mereka dari hukuman perapian itu. Bahkan Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya tidak ada satu orang pun yang menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Abednego, tetapi harus hormat kepada Allah bangsa Israel. Nah, ada 4 yang kita pelajari dari apa yang sudah diteladankan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, Tuhan Allah menghendaki kita mengasihinya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Penghormatan tertinggi yang kita persembahkan hanya untuk Tuhan Allah semesta, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan ditujukan dengan tidak menyembah dewa yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut menerima hukuman karena mereka hanya menyembah Tuhan, bukan patung ataupun manusia. Yang ketiga, ketika dalam keadaan atau situasi yang sulit, bahkan membahayakan, tetaplah percaya kepada Tuhan, Sang Penyelamat kita. Milikilah iman yang teguh dan tidak goyah dalam menghadapi saat sulit. Yang keempat, tetap setia kepada Allah bahkan ketika hidup terancam kematian. Kita harus tekun memohon agar Allah menanamkan suatu tekad yang teguh di dalam hati kita
untuk tetap setia kepada Dia dan firman-Nya, apapun juga akibatnya. Nah, anak-anak, menjalani ini tidak mudah. Tetapi seperti di awal Bu Samsinar katakan, dan pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kita akan mampu untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menanggapi panggilan yang daripada Tuhan kalau kita setia di dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara rutin, setia di dalam doa-doa kita setiap hari. Nah, jangan katakan aku masih anak-anak, yang berdoa adalah mama atau papa atau pendeta. Tidak, semua orang yang percaya punya tugas yang sama, berdoa, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini, tolong ya, hari ini baca Bilangan pasal yang ke-13, ya. Itu adalah kisah Musa mengirimkan ke 12 pengintai. Nah, tugasmu mengidentifikasi keadaan negeri yang akan diintai oleh ke-12 pengintai itu, negeri Kanaan. Mengidentifikasi bagaimana keadaan negeri di sana. Lalu yang kedua, tuliskan sikapmu terhadap keadaan negeri Kanaan jika kamu adalah salah satu dari pengintai itu. Nah, kita sudah melihat tadi bahwa ada 2 berita yang datang. Berita yang pertama datang dari 10 orang bahwa negeri itu sangat buruk. Tetapi berita yang kedua datang dari kedua orang, Yosua dan Kaleb, bahwa negeri itu mereka mampu menguasainya dan mereka akan bisa tinggal di negeri Kanaan itu. Nah, tugasmu yang kedua, tuliskan sikapmu. Bagaimana seandainya kamu adalah salah satu dari pengintai itu, sikapmu terhadap keadaan negeri Kanaan. Ya, selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita akan akhiri pelajaran kita hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam pelajaran kami. Kami sungguh sangat bersyukur untuk tokoh teladan dari Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, Yosua dan Kaleb. Mereka adalah tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan hati dan percaya kepada Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak yang setia dan percaya kepada Tuhan, melakukan firman-Mu, setia berdoa, supaya kami boleh memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pakai setiap anak-anak kelas 6, baik yang perempuan, baik yang laki-laki. Tuhan tolong mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri pertemuan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.